Pada tanggal 22 Januari 2026, untuk pertama kalinya saya melakukan liputan langsung di Kampung Mede, Durenjaya, Kota Bekasi. Hari itu menjadi momen yang cukup berkesan sekaligus menantang. Karena sejak awal tiba di lokasi, kondisi cuaca tidak bersahabat. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut. Dan dalam waktu singkat, wilayah ini langsung tergenang banjir. Genangan air terlihat menyebar cepat ke area permukiman warga. Jalan utama yang biasa dilalui warga berubah menjadi aliran air. Bahkan beberapa rumah mulai kemasukan. Dari hasil pengamatan di lapangan, salah satu penyebab utama banjir di lokasi ini adalah tidak adanya sistem drainase yang memadai. Namun persoalan drainase ini bukan sekedar soal kapasitas yang kecil. Jalur air yang seharusnya menjadi aliran justru tertutup oleh bangunan liar yang sudah berdiri cukup lama. Bangunan ini secara tidak langsung memutus jalur air, sehingga aliran yang seharusnya lancar menjadi terhambat, bahkan berhenti total di beberapa titik. Meski demikian, perlu dipahami bahwa banjir di kawasan ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh drainase yang tersumbat. Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah tingginya intensitas curah hujan saat itu. Kombinasi antara curah hujan ekstrim dan sistem drainase yang terganggu membuat kondisi semakin parah. Situasi ini juga memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Selama saya berada di lokasi, warga asli yang sudah lama tinggal di kawasan tersebut merasa dirugikan karena mereka harus menanggung dampak banjir yang berlangsung cukup lama, bahkan hingga berbulan-bulan. Dalam beberapa kasus, genangan air bisa bertahan hingga 4 bulan karena tidak adanya jalur pembuangan air yang jelas. Pengalaman liputan di Kampung Mede membuka gambaran nyata bahwa proyek penanganan banjir di wilayah ini bukanlah hal yang mudah. Tantangan yang dihadapi sangat kompleks, mulai dari persoalan teknis hingga sosial. Namun di sisi lain, manfaat dari proyek yang sedang berjalan mulai terlihat dan memberikan harapan bagi warga. Perlahan namun pasti, upaya untuk mengurai banjir mulai dilakukan. Meski begitu, saya pribadi masih melihat adanya tantangan besar ke depan. Sistem drainase di kawasan ini seolah sedang dibangun kembali dari nol. Jalur air belum sepenuhnya terbentuk dengan jelas, sehingga membutuhkan perencanaan dan eksekusi yang benar-benar matang. Dalam kondisi seperti ini, peran pemimpin di lapangan menjadi sangat penting. Upaya untuk membuka jalur baru harus dilakukan dengan serius dan terstruktur agar aliran air di perkampungan ini dapat kembali normal dan tidak lagi menimbulkan genangan berkepanjangan. Selain itu, terdapat permasalahan lain yang tidak kalah penting, yaitu kondisi kali yang relatif dangkal. Ditambah lagi, lokasi ini berada tidak jauh dari Pasar Baru Bekasi, salah satu pasar tertua di kota tersebut. Aktivitas pasar yang tinggi menyebabkan volume sampah cukup besar, dan ini menjadi tantangan tambahan dalam menjaga kelancaran aliran air. Sampah yang terbawa ke saluran air seringkali memperparah kondisi, membuat drainase yang sudah terbatas menjadi semakin tidak optimal. Oleh karena itu, penanganan banjir di kawasan ini tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Hingga saat ini, proyek penanganan banjir di Kampung Mede telah berjalan kurang lebih selama 2 bulan. Progres pekerjaan terus dikebut untuk mengejar target penyelesaian. Aktivitas di lapangan terlihat cukup intens, menandakan adanya keseriusan dalam menangani persoalan ini. Liputan pertama saya di Kampung Mede menjadi pengalaman yang memberikan banyak pelajaran, bahwa di balik sebuah proyek pembangunan terdapat perjuangan panjang, konflik, dan harapan masyarakat yang ingin hidup lebih baik. Kini semua pihak menaruh harapan besar agar proyek ini benar-benar mampu menjadi solusi bukan hanya sementara, tetapi untuk jangka panjang. Di video ini terlihat alat berat sudah sangat lelah bekerja karena jalur yang berat, mesin seringkali mati, dan rek roda sudah kendor. Sementara alat berat harus bekerja hilir mudik membawa material ke lokasi pengecoran Yudit. Di sisi jalan juga sedang ada perawatan dari PLN pergantian trafo baru. Petugas bekerja saat gerimis sangat berisiko tersambar petir karena aliran induksi. Di bagian yang sudah kosong terlihat beberapa bekas kontrakan
sudah dibongkar mandiri. Artinya, tanah ini dimanfaatkan oleh warga untuk mencari cuan, membuat kontrakan di tanah negara. Video ke-27 proyek Jalan SS Rawabaru. Selamat menyaksikan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Bang Subrek balik lagi ngonten di Duren Jaya guys. Wow, di sini kemarin ada kejadian bahwa ini bekonya nyungsep ya, tuh Bang Tabah. Bang Tabah, ini beko kotor banget ya. Ambles ya. Aduh, sampai begini nih. Gila ya, tuh guys, lihat yuk, sampai ambles, sampai atasnya itu pada hancur semua. Bekonya minta mandi nih bang. Iya, sama operatornya belum. Iya, operatornya belum mandi. Aduh. Besok kita ke sana tuh makan enak tuh. Tuh besok Pak RT ada acara guys di lokasi ini. Jadi sementara bahan-bahan material di drop di situ ya. Jadi pemasangan unit nih. Masih bisa hidup nggak ya? Oh, lagi di starter guys. Waduh, nggak hidup ya. Apa rusaknya bang? Apa rusaknya? Ininya doang, treknya. Oh, reknya? Iya, kemarin. Treknya rusak ya. Oh, tuh. Sampai di situ guys. Hah? Subrek TV. Subrek TV. Sini. Iya, kamu siapa namanya? Azril. Hah? Azril. Udah pulang sekolah? Udah. Tadi. Oh ya. Oh, coba lagi. Wah, nggak hidup guys. Aduh. Matiin dulu, balikin. Lagi coba ya. Yuk. Tidak mau hidup. Kita turun dulu guys. Mana mau ngelangsir batu ya ini? Kalau bekonya nggak jalan ini. Oke, kita sampai ke ujung dulu. Sementara di sini material seperti semen, batu sudah banyak ya. Jadi untuk pemasangan atas turapnya itu teman-teman, ini batunya besar banget. Wow, penuh gas, banyak materialnya guys. Oke, sebelumnya Subrek TV mohon maaf ya nggak bisa update beberapa hari ini ya. 3 hari, 4 hari kalau nggak salah guys, kita nggak update di sini karena memang kurang enak badan ya. Jadi kita mau konten tuh kalau lagi badan nggak enak, nggak semangat, nggak bisa maksimal guys. Aduh, gila ya. Tuh, ini dia guys, tuh posisi unitnya nggak mau lencong ya. Miring gitu. Karena ngindarin rumah ini nih. Nah, jadi ya mau nggak mau itu juga harus miring juga. Nah, ini atasnya dikasih batu lagi, ditinggiin lagi guys. Nah, di sebelah sini lagi ada petugas PLN sedang motong-motong pohon guys. Nah, harusnya begini nih guys, PLN juga harus ikut andil untuk membersihkan pohon-pohon yang di atas itu supaya nggak kena kabel. Tadi ada mobil PLN di sebelah sana guys, kayaknya ada perbaikin tiang yang miring ya. Oke, itu dia tuh guys. Awas jatuh mas bro, hati-hati. Waduh.
hati-hati Mas. Awas jatuh. Sebentar seluruh terus kita ke depan. Eskavator langsir batu menuju ke sana ya. Jadi bolak-balik aja guys. Sementara yang sebelah sana itu ada acara Pak RT. Jadi ya mungkin materialnya bisa dimasukin setelah pemasangan tenda selesai. Mudah-mudahan ya masih bisa dikerjakan untuk material masuk hari ini, supaya bisa dikerjakan untuk hari Jumat Sabtu Minggu ya. Soalnya ini kita nggak ada hari liburnya, tetap jalan terus. Itu ya tadi reknya udah goyang semua itu, nggak diperbaikin. Oke, kita sana lagi ke depan. Pekerjanya yang buat apa namanya drainase semakin banyak ya. Sementara itu semennya sudah ditumpahin semua teman-teman. Pakainya semen merah putih. Banyak ya, di keroyok ini ada sekitar 20 orang untuk mengerjakan unit atasnya itu mau di semen. Dan ini kembali jalur sebelah sini lagi-lagi harus segera ditimbun nih. Kalau nggak ditimbun lagi repot ya ini. Wah. Pemasangan sudah masuk ke area SPBU. SPBU-nya itu di depan sana, teman-teman. Nah, ini yang sebelah sini dikasih box culvertnya. Oh, berarti untuk pesantren. Ini ada pesantren, teman-teman, di situ. Awalnya pesantren ini nggak punya jalan untuk menuju ke jalan raya sini. Akhirnya ini sama Pak Dedi diberikan akses ya. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Dedi di sini. Jadi sebentar lagi ini pesantren nggak bakal sulit lagi untuk muter-muter ya. Jadi bisa lewat sini. Wow. Dan pemasangan unitnya sedang dikerjakan lagi. Seperti biasa nih areanya masih banyak lumpurnya. Memang di sini memang areanya area banjir teman-teman. Tuh lihat aja ya, ini kalau nggak dibendung airnya nggak habis-habis. Rame guys, itu yang nonton rame banget. Itu lagi dipasang guys. Oke, angkat terus. Awas, hati-hati, hati-hati. Wow, itu udah diangkat teman-teman. Oke, terus. Putar terus. Wis. Sebagai catatan, sini dulu adalah bangunan liar ya. Sekarang sudah pada dibongkar semua, teman-teman. Wah, sapot Kang, iku Kang. Apot. Jos. Batu buat alas bawahnya, teman-teman. Banyak yang bilang harusnya pakai LC ya. Gimana pakai LC? Kalau pakai LC lama lagi nih ngerjainnya. Nggak kelar-kelar ya. Kacau.
becek bawahnya tuh. Oke, kita coba maju ke depan sana ya. Ke tempat bangunan liar yang di depan itu. Let's go. Itu sebelah kanan bangunan-bangunan liar yang akan segera diratakan oleh operator, guys. Sini juga sudah dipatok-patok semua ya. Dan ini di ujung ditaruh unit. Ditaruh sebelah sini ada bekas toilet. Dan ini seperti bangunan-bangunan kosong yang sudah tidak berpenghuni lagi. Sudah dibongkar mandiri. Kita akan lihat sampai sejauh mana, guys ya, posisi bangunannya di sini. Wow, ternyata di sini airnya menggenang. Kemudian kita masuk sini, ini masuk ke area rumah-rumah warga yang kalau misalnya ini ada air masuk di sini nggak bakal bisa kemana-mana ya. Artinya memang di sini tidak ada pembuangan air. Kita coba lagi menuju ke sini. Berarti di lokasi ini masuknya mungkin lewat sini teman-teman. Lewat sini ya, lewat sini masuk. Kemudian ini kontrakan 1, 2, 3, 4 ya. 4, ada 4 bilik. Kemudian kita masuk ke sini lagi. Nah, ini bekas apa Pak? Bekas rumah Pak ya? Iya. Bekas rumah ini Pak. Udah dibongkar semua ya Pak ya? Udah. Sekarang udah kosong. Sudah kosong Pak. Udah nggak ada orangnya. Siap. Berarti kayak kusen, atap semua udah diangkutin semua ya Pak ya? Ya. Oh sampai sana. Oke, kita menuju ke sana lagi. Sampai ujung. Dan kita lihat lagi rumah kosong ini Pak ya. Kosong. Oh ini kalau air naik, air nggak bisa Banjir. banjir ini, nggak bisa kemana-mana ya Pak ya. Ya. Tuh lihat tuh. Lembab banget Pak ya, lembab itu teman-teman. Di sini karena mungkin nggak ada pilihan lagi Pak, Benar. nggak ada pilihan lagi. Mana lagi ya? Mau kemana lagi harus berpindah. Astagfirullahaladzim. Petir teman-teman. Kaget ya. Nah ini masih ada. Oh ini masih hidup Pak. Masih ya? Masih ada tokennya Pak. Tokennya masih ada dua lagi Pak. 2,40, dikit lagi habis sebenarnya. Memang sudah ditinggalin sama penghuni ya teman-teman. Jadi di sini ada token listrik. Jadi artinya PLN juga melayani untuk bangunan-bangunan liar di sini. Nah, di sana masih ada warganya, Pak. Kita ngeri kalau mau sana, Pak ya. Di situ masih ada warganya, teman-teman. Jadi karena ini bahasanya sensitif ya, saya nggak mau ambil resiko. Oke, kita balik ke sana aja. Karena memang di sini apa namanya bahaya. Tulisannya awas strum. Kan strum nih guys. Pas ada yang strum sih teman-teman. Nggak aneh juga ya. Ini banyak balok-balok yang belum diangkatin ya. Mungkin bekas atap kayaknya ini. Ini pada bekas atap semua. Ini ada lemari. Ini asbesnya kayaknya ditinggal aja ya, udah nggak lagi dipeduliin sama yang punya rumah. Oke. Dan itu kalau sebelah kanan itu pom bensin teman-teman. Lagi perbaikan itu. Lagi ngapain tuh Bang? Perbaikan. Oh, trapo Bang ya? Iya, trapo sama kabel sentralnya ini. Pantesan pada mati lampu tadi Bang. Iya. Karena dimatikan dulu Bang. Matikan lampu ya? Kalau tegang waktu Bang. Mana hujan lagi gerimis kan? Ya lagi pemeliharaan Om ya? Pemeliharaan tuh guys tuh. Terima kasih buat para pekerja PLN guys tuh. Lihat ya.
Nggak tahu gerimis. Hari ini sebenarnya gerimis banget teman-teman. Jadi kita harus berikan apresiasi buat pegawai PLN kita nih guys. Tapi kayaknya ini masuknya ini apa? Vendor guys. Masuknya vendor guys. Bukan dari pegawai PLN ya. Jadi PLN juga ada vendor-vendor lagi yang untuk mengurusin hal-hal semacam ini guys. Oke. Kalinya masih landai banget karena nggak hujan ya. Masih aman banget nih. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better